Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mohon izin, saya Retna Putri dari bagian Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang. Izin menyampaikan sebuah laporan kasus yang berjudul Stabilisasi Tulang Belakang dan Fixed Drug Combination dapat mengoptimalkan keluaran klinis wanita 17 tahun dengan spondilitis tuberkulosa servikal, sebuah kasus langka. Pendahuluan, myelopati servikal adalah kondisi yang menggambarkan kompresi medula spinalis cervicalis yang menyebabkan spastisitas atau kontraksi atau terus-menerus, hiperrefleksia, refleks patologis kelemahan jari atau tangan, atau gangguan gait. Salah satu penyebab myelopati servikal adalah spondilitis tuberkulosis TB, yang insidensinya yaitu sekitar 1-7% dari seluruh TB, yang mana TB tulang belakang merupakan kejadian tertinggi, diikuti dengan TB sendi panggul dan sendi lutut. Tuberkulosis pada tulang belakang dikenal sebagai spondilitis tuberkulosa yang merupakan peradangan granulomatosa yang bersifat kronik destruktif oleh mikrobakterium tuberkulosa. Sejak munculnya obat-obatan anti-tuberkulosis dan peningkatan kesehatan masyarakat, spondilitis TB telah menjadi langka di negara-negara industri, meskipun masih merupakan penyakit yang signifikan di negara-negara berkembang. Laporan kasus seorang wanita usia 17 tahun datang ke IGD Rumah Sakit Umum Dr. Karya di Semarang dengan keluhan kelemahan keempat anggota gerak sejak 3 bulan. Kedua tangan hanya mampu bergeser, kedua kaki masih mampu melawan tekanan ringan, kelemahan disertai dengan rasa nyeri di leher dan leher tidak bisa untuk menoleh terutama sisi kiri. Rasa baal dan kesemutan juga dirasakan. Pada pemeriksaan fisik umum didapatkan tanda vital dan status internus dalam batas normal dengan kesan BMI overweight yaitu 24,4 kg per meter persegi. Pada pemeriksaan status neurologis didapatkan kesan kesadaran kompas mentis dengan GCS 15, leher kaku kuduk, tetraparesis spastik, radicular pain cervical, serta hipestesi sesuai dermatom C4-5. Pada pemeriksaan Lermit dan Spurling didapatkan hasil positif. Pemeriksaan laboratorium pasien didapatkan kesan leukositosis 11.600, trombositosis 522.000, limfopeni 21%, dan CRP kuantitatif 0,43 mg per desiliter. Pada pemeriksaan radiologi tampak gambaran abses prevertebral yang dicurigai sebagai spondilitis tuberkulosis pada level C24, listesis C23, posterior dengan kelungkungan kiposis. Pada sinar X paru-paru tampak infiltrasi apeks kanan paru-paru. Pada pemeriksaan histopatologi pasti infeksi tuberkulosis. Pasien dilakukan laminektomi dekompresi dengan fusi posterior, sedangkan untuk medikamentosa pasien diberikan regimen RHZT selama 2 bulan, dilanjutkan dengan RH selama 10 bulan setiap hari dan vitamin B6 1 tablet per 24 jam. Setelah dilakukan perawatan selama 25 hari dalam laminektomi dekompresi fusi posterior, kekuatan motorik superior dan inferior pasien meningkat. Pasien diperbolehkan pulang dengan tetap mengkonsumsi fixed drug combination OAT dan menjalankan fisioterapi serta kontrol rutin ke polisaraf dan anak. Diskusi myelopati servikal melibatkan kompresi traktus kortikospinal lateralis dan traktus spinocerebellar sehingga terjadi kelemahan ekstremitas atas. Selain itu melibatkan traktus spinothalamikus yang bertanggung jawab terhadap nyeri kontralateral dan sensasi suhu, columna posterior yang bertanggung jawab terhadap posisi ipsilateral dan sensasi vibrasi, dan radix nervi dorsalis yang bertanggung jawab terhadap sensasi dermatom. Sejumlah mekanisme yang menimbulkan defisit neurologis dan dapat timbul pada pasien dengan spondilitis tuberkulosa. Kompresi saraf sendiri dapat terjadi karena kelainan pada tulang atau dalam kanal spinalis tanpa keterlibatan dari tulang. Salah satu defisit neurologis yang paling sering terjadi yaitu paraplegia yang dikenal dengan POTS paraplegi. Paraplegia ini dapat timbul secara akut ataupun kronis, tergantung dari kecepatan peningkatan tekanan mekanik kompresi medula spinalis. Sebenarnya sebagian besar pasien tuberkulosa tulang belakang mengalami perbaikan dengan pemberian medikamentosa saja. Intervensi operasi paling banyak bermanfaat pada pasien yang mempunyai lesi kompresi secara radiologis dan menyebabkan timbulnya kelainan neurologis. Lesi spinal paling efektif diterapi dengan operasi secara langsung dan untuk mengevakuasi pus tuberkulosa, mengambil squeeze tuberkulosa, serta tulang yang terinfeksi dapat memfungsikan segmen tulang belakang yang terlibat. Namun, tindakan operatif harus dikombinasikan dengan yang sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.